kita semuanya ketika terpilih menjadi Duta Rupiah, kita tugasnya itu turun sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi terkait dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Ada juga KRIS, PK, dan juga Bank Sentralan. Kalau tips dan trik dari Britney untuk lolos jadi Duta Rupiah, yang pertama, kuasai materi terkait dengan CBP rupiah karena itu yang akan teman-teman sosialisasikan nanti. Tambah juga pemahaman teman-teman tentang KRIS, ke Bank Sentralan, dan juga PK. Kemudian percaya diri. Jadilah diri sendiri. Ingat teman-teman, jadi duta itu bukan hanya sekedar menyandang gelar. Seperti yang Kaneo bilang tadi, ada banyak benefits yang didapatkan, pelatihan-pelatihan dan banyak hal lainnya. Jadi teman-teman semua, tunjukkan ambisi terbaik diri teman-teman sendiri, karena kesempatan tidak datang dua kali. Kalau datang dua kali masih tahun depannya. Jadi lakukan yang terbaik tahun ini teman-teman. Semangat! Halo Sobat Rupiah, selamat pagi dan selamat datang dalam podcast Bingkai Bank Indonesia NTT, ngomongin kebijakan dan informasi. Senang sekali hari ini saya Neo bisa ada di hadapan teman-teman sekalian dalam episode Bingkai Cerita Katong Setahun Menjadi Duta Rupiah. Nah teman-teman, keren nggak sih sekarang ini kita melihat anak-anak muda, para mahasiswa-mahasiswa berdiri di depan banyak orang dan ngomongin banyak informasi, yaitu salah satunya itu informasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Seperti biasanya hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua orang narasumber Duta Rupiah Floba Morata 2025, ada Kakak Britney dan Kakak Yanda. Yeay. Ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mau tanya-tanya sedikit nih sama Kak Britney dan juga Kak Yanda. Bagaimana sih teman-teman Duta Rupiah Floba Morata 2025? Kan sekarang melihat di postingan baik itu Bank Indonesia, Duta Rupiah, CBP NTT lagi ramai terkait dengan kegiatan Katong Manise 2025, yang mana salah satunya itu ada pemilihan Duta Rupiah Floba Morata 2025-2026. Benar ya Kak ya? Benar. Betul sekali. Nah pasti akan ada banyak anak muda yang ingin join dengan kegiatan ini. Nah kita mau tahu nih untuk kakak berdua, boleh tidak sharing terkait dengan kegiatan, rangkaian kegiatan mulai dari awal pendaftaran, apa saja kegiatan yang diikuti selama kegiatan capacity building ataupun pemilihan Duta Rupiah Floba Morata 2025-2026. Oh maksudnya yang kemarin. Oke. Ya. Dimulai dari siapa dulu nih Kak? Boleh Kak Britney. Oke, baik. Kalau terkait dengan pemilihan Duta Rupiah yang tahun kemarin, sebenarnya merupakan tahun kedua Britney ikut Duta Rupiah. Karena sebelumnya tahun 2023 juga ikut tapi belum lolos. Jadi ikut lagi di 2024 dan puji Tuhan berhasil. Kegiatan yang kita ikut itu cukup panjang, padat juga, dan karena kali kedua ya, jadi tidak boleh bikin malu-malu. Orang Kupang bilang pulang jangan kosong. Jadi usahakan mempersiapkan materi dengan baik, lebih mempelajari terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan di capacity building. Kemudian juga melatih public speaking, karena itu kan yang juga dibutuhkan ketika kita turun sosialisasi seperti itu. Jadi kegiatan pemilihan Duta Rupiah tahun kemarin itu cukup padat, kegiatannya seru banget karena jujur Britney merasakan bahwa ini dikemas lebih menarik oleh para mentor dan para panitia semuanya. Jadi kegiatannya lebih padat, seru, tetapi juga sangat berkesan untuk Britney sendiri. Iya, kalau dari POV-nya Yanda gimana? Kalau dari sorry nih, saking semangatnya mau cerita ya Sobat Rupiah. Jadi kalau dari POV-nya Yanda sendiri itu udah tahu soal Duta Rupiah dari tahun 2023. Namun waktu itu masih ada kegiatan lain hingga akhirnya memutuskan mempersiapkan diri supaya lebih matang di tahun 2024. Nah, tahun 2024 itu setelah yakin untuk mendaftar dari proses awal, proses administrasi, pembuatan video itu hingga akhirnya lolos dan masuk ke capacity building. Nah, di capacity building sendiri itu kita tuh dapat materi-materi sebagai bekal untuk kita nanti kalau jadi duta. Nah, setelah capacity building kita ada rangkaian tes-tes materi, setelah itu kita masuk ke proses wawancara. Itu sangat mendebarkan tapi super duper seru sih di wawancara. Setelah kita wawancara, pengumuman untuk masuk final, dan rasanya berdiri di panggung itu luar biasa karena akhirnya proses persiapan selama 1 tahun setelah yakin jadi duta itu benar-benar
ya inilah saatnya dan puji Tuhan terpilih kemarin Kaneo. Wah, luar biasa ya. Berarti persiapannya teman-teman ini benar-benar matang gitu ya, dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, gitu Sobat Rupiah. Nah, teman-teman Sobat Rupiah, kita kan sudah mendengarkan cerita dari Kak Britney dan juga Kak Yanda terkait dengan bagaimana persiapan mereka, kemudian bagaimana mereka mengikuti setiap tahapan seleksi dari Duta Rupiah Floba Morata ini. Nah, mungkin nih Kak mau bagi lagi nih cerita terkait dengan setelah menjadi Duta Rupiah. Kira-kira bagaimana sih pengalaman Kak Britney dan juga kayak Anda di sini, mulai dari kedinasannya, terus ada hal-hal menarik apa saja yang teman-teman lewati bersama dengan Bank Indonesia dalam hal sosialisasi, edukasi cinta bangga paham rupiah ini. Mulai dari Kak Britney, silahkan. Oke Kaneo, kalau Britney sendiri kita semuanya ketika terpilih menjadi Duta Rupiah, kita tugasnya itu turun sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi terkait dengan cinta bangga dan paham rupiah. Ada juga KRIS, PK dan juga ke Bank Sentralan ya beberapa waktu. Nah, kalau berbicara terkait dinas, untuk kami bersepuluh masing-masing punya cerita masing-masing ya, dan kebetulan kita juga diberikan kesempatan, ada dinas yang dalam kota, ada juga yang di luar kota, jadi bisa dinas sekaligus jalan-jalan. Mungkin kalau Britney dan Yanda kita beda-beda tempat. Kalau Britney sendiri itu waktu itu pergi dinas luar kota di Atambua bersama dengan Yanti, itu di acara Atambua International Expo. Jadi pertama kali jalan jauh sampai ke Atambua, kemudian setelah dinas juga diajak jalan-jalan sama Kaneo ke Kepulauan Pehan, jadi bisa edukasi sambil jalan-jalan. Kemudian hal menarik dari kita sosialisasi adalah bertemu dengan berbagai segmentasi masyarakat, dari anak-anak PAUD sampai orang-orang tua, terlebih ibu-ibu, ras terkuat di bumi. Itu seru sih menurut Britney ketemu dengan mereka. Apalagi kayak field trip kalau dengan adik-adik, kayak dilihat, dilaba, di telawang, itu seru sih menurut Britney, hal yang selalu Britney ingat gitu ketika sosialisasi. Wah, mantap ya, pokoknya selalu ada cerita setiap kali turun sosialisasi. Nah, itu dari Kak Britney. Kalau Kak Yanda sendiri kira-kira punya pengalaman yang sangat berkesan, menarik selama mengedukasi masyarakat, atau punya cerita lain sendiri nih? Ya, silakan. Oke Kaneo, jadi kalau Kak Britney kemarin pengalaman menariknya itu pergi ke Atambua. Kalau Yanda, puji Tuhan kemarin dapat kesempatan untuk membawakan edukasi di Labuan Bajo. Wow. Di sana tuh sangat seru karena kita edukasi ke kakak-kakak mahasiswa. Setelah itu bisa sambil menikmati pemandangan Labuan Bajo. Kurang lebih sama pengalamannya, edukasi sambil jalan-jalan. Namun yang paling menarik itu seperti yang Kak Britney bilang, kita tuh bertemu banyak orang, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan ke komunitas-komunitas juga dengan berbagai karakter masing-masing. Jadi kita tuh benar-benar membawakan, kita benar-benar explore bagaimana kita membawakan edukasi cinta bangga paham rupiah hingga edukasi KRIS Kaneo. Iya, kalau ada lagi satu tuh, kalau kemarin kan ada kegiatan KRIS Jelajah NTT ya Kak. Iya. Gimana sih ceritanya, karena di sini kan kayak Anda bersama dengan tim kebetulan lolos akurasi dan bisa jadi salah satu peserta di KJI, kemudian bisa join juga di Bali Nusra. Gimana pengalamannya kemarin? Ya, ini benar-benar satu pengalaman yang paling luar biasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada kami anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur. Setelah selama ini kita itu jadi duta, kita mengedukasi soal KRIS. Kita kemarin ikut lomba KRIS Jelajah Budaya Indonesia. Puji Tuhan lolos di tingkat Nusa Tenggara Timur, dapat juara 3 dan bisa lanjut ke tingkat wilayah Bali Nusra. Nah, di sini kita belajar bagaimana digitalisasi berjalan beriringan dengan budaya. Jadi kita turun langsung bagaimana melihat UMKM, orang-orang lokal, bahkan kita mengedukasi KRIS secara langsung kepada turis-turis asing kan ya. Jadi langsung sekalian KRIS experience sambil menjelajahi budaya dan keindahan alam yang ada di Bali Nusra, mulai dari Bali, Lombok, kemudian sampai kembali ke Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo. Itu pengalaman yang sangat luar biasa kan Neo. Mantap. Terima kasih Bank Indonesia. Yes. Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan cerita yang sangat menarik, bagaimana kayak Anda bersama dengan tim menjelajah Bali Nusra ya, mulai dari Bali terus NTB, NTT. Nah, kalau Kak Britney sendiri nih pengalamannya bersama dengan Bank Indonesia tuh bagaimana, kesempatan yang diberikan oleh Bank Indonesia, mulai dari kesempatan dinas ataupun hal-hal seperti pengembangan diri, apa yang Kakak rasakan selama setahun ini? Oke, baik Kaneo, selama menjadi Duta Rupiah dan ada di bawah naungannya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentunya Britney bisa mendapat kesempatan untuk mengembangkan passion, terlebih di bidang public speaking dan juga content creation. Jadi
karena ada pengembangan diri ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia, misalnya kami juga berkesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi public speaking beberapa waktu lalu ya Kak Yanda. Jadi itu sangat berpengaruh bagi kami dan sangat memberikan dampak positif dalam kehidupan kami, terlebih untuk mengembangkan skill di public speaking seperti itu kan Neo. Mantap sekali. Jadi Sobat Rupiah, Bank Indonesia tuh tidak serta-merta memilih duta rupiah kemudian membiarkan mereka sendiri turun edukasi, tapi kita juga memberikan bekal kepada teman-teman seperti tadi salah satunya experience-nya Yanda dan tim, kemudian Kak Britney dapat sertifikasi itu semuanya ya Kak, semuanya bersepuluh berarti Bersepuluh, ya. Kak. Mendapatkan sertifikasi BNSP untuk public speaking, luar biasa. Sobat Rupiah, untuk tahun ini kita juga ada kegiatan Katong Manise 2025 yang mana rangkaian kegiatannya itu akan dimulai dari Capacity Building Duta Rupiah Floba Morata 2025-2026 di Hotel Swiss Bell Court Kupang. Nah, kegiatan ini mulai dari Capacity Building, kemudian ada banyak sekali perlombaan seperti Idol Manise, Canvas Manise, Campaign CBP Manise, semuanya akan dilaksanakan di sana dari tanggal 29 Oktober sampai 1 November nanti. Nah, puncaknya pemilihan Duta Rupiah itu ada di tanggal 1 November 2025. Jadi jangan lupa kalian semua datang di sana untuk menyaksikan berbagai perlombaan, kemudian bisa juga merasakan experience Kris karena di sana juga ada banyak booth UMKM yang bisa teman-teman kunjungi. Nah, yang terakhir nih Kak Yanda dan Kak Britney, ada nggak sih tips and trick buat teman-teman Sobat Rupiah di rumah sana biar bisa mempersiapkan diri dengan baik buat menjadi Duta Rupiah Floba Morata 2025-2026 nanti? Silahkan Kak Britney. Oke Kak Neo, kalau tips dan trik dari Britney untuk lolos jadi Duta Rupiah, yang pertama kuasai materi terkait dengan CBP Rupiah karena itu yang akan teman-teman sosialisasikan nanti. Tambah juga pemahaman teman-teman tentang Kris, Bank Sentralan dan juga PK. Kemudian percaya diri, jadi diri kalian sendiri, tampilkan potensi terbaik dari diri kalian sendiri saat capacity building nanti, dan juga pokoknya tetap andalkan Tuhan. Yes, itu saja. Tetap andalkan Tuhan. Kalau kayak Anda nih? Kalau dari Anda, selain yang Kak Britney sudah bilang itu, teman-teman jangan lupa jadilah diri sendiri. Ingat teman-teman, jadi duta itu bukan hanya sekedar menyandang gelar. Seperti yang Kak Neo bilang tadi, ada banyak benefits yang didapatkan, pelatihan-pelatihan dan banyak hal lainnya. Jadi teman-teman semua tunjukkan ambisi terbaik diri teman-teman sendiri, karena kesempatan tidak datang dua kali. Kalau datang dua kali masih tahun depannya. Jadi lakukan yang terbaik tahun ini teman-teman. Semangat. Semangat. Lakukan yang terbaik dan tetap andalkan Tuhan ya kakak-kakak berdua. Nah, sampai jumpa nanti teman-teman kita di pemilihan Duta Rupiah Floba Morata 2025-2026, dan sesungguhnya saya juga sudah tidak sabar lagi mau bertemu dengan teman-teman batch 5 yang akan mengisi hari-hari edukasi cinta bangga paham rupiah 1 tahun ke depan di tahun 2026. Nah, Sobat Rupiah, sekian podcast Bingkai episode Cerita Katong setahun menjadi Duta Rupiah kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, dan sampai jumpa di podcast Bingkai lainnya. Dadah.